Dan dia kaget karena di sana dia melihat ada seorang anak kecil yang dipasung dan kedua bola matanya sudah tidak ada. Dan dari kedua matanya yang sudah tidak ada itu bercucuran darah yang sangat banyak. Ini ada cerita dari kisah nyata yang dimana ada seorang ayah melakukan pesugihan dan dengan teganya mengorbankan istrinya. Sampai-sampai anaknya juga hampir dikorbankan. Kalian bisa nonton video ini sampai habis karena pesugihan ini sampai detik ini masih ada. Cerita pesugihan ini sangat menyeramkan sampai-sampai dapat membuat kalian Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Horor. Jadi buat kalian yang tidak tahu, pesugihan itu adalah sebuah ritual yang digunakan untuk mencari kekayaan, keuntungan secara instan, dan melibatkan makhluk gaib. Pokoknya melibatkan setan, hantu, dan sebagainya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh seorang perempuan. Kita samarkan saja namanya menjadi Rini. Nah, Rini ini menceritakan kisah nyata ini di akun Twitternya Zero Point. Jadi ceritanya si Rini ini baru pulang ke Indonesia. Kenapa dia pulang ke Indonesia? Karena dia tidak mendapatkan kabar apapun dari ayahnya. Terakhir dia dapat kabar dari ayahnya adalah ayahnya ini memang sakit-sakitan. Karena dia curiga tanpa dia mengabari kepada saudaranya, kepada temannya, dia pun langsung datang ke Indonesia. Setelah dia sampai ke Indonesia, dia pun langsung berziarah ke makam ibunya. Jadi memang dulu ketika si ayah Rini ini mengabari Rini bahwa ibunya sudah meninggal, ayah Rini ini tidak pernah mengirimkan foto jenazah ibunya. Biasanya kan kalau ada anggota keluarga yang sudah meninggal, apalagi seorang ibu, terus anaknya ini lagi di negeri orang, di rantau, pasti kan selalu dikirimi foto, dikirimi video. Ini ayahnya si Rini tidak pernah mengirimi dokumentasi tentang ibunya yang sudah meninggal. Jadi si Rini ini sekedar tahu saja ibunya sudah meninggal, tapi tidak pernah tahu keadaan ibunya, kuburannya bagaimana, jenazahnya bagaimana, sakitnya tentang apa. Si Rini tidak pernah tahu karena setiap si Rini ini bertanya kepada ayahnya, "Pak, kenapa sih mama meninggal?" Ayahnya ini selalu tidak mau menjawab, selalu menghindar. Si Rini memang keluar negeri untuk melanjutkan studinya. Di situ tidak dijelaskan dari negara mana, tapi yang pasti Rini ini sangat senang bersekolah di luar negeri. Dan bisa dibilang kondisi ekonomi keluarganya si Rini pada waktu si Rini berkuliah di luar negeri memang lagi naik-naiknya. Makanya si Rini ini senang karena memang anak kampung dari Sulawesi berkuliah di luar negeri menjadi suatu kebanggaan buat Rini dong, ya kan? Kepulangan Rini yang secara tiba-tiba inilah yang membuka satu persatu rahasia yang disembunyikan oleh ayahnya. Jadi nih, ketika si Rini ini sampai di rumahnya, dia kaget. Ternyata ayah si Rini sudah mempunyai istri baru. Ayahnya si Rini ini tidak pernah bilang ke si Rini bahwa dia sudah mempunyai istri baru. Mau bagaimana lagi, si Rini ini hanya bisa menerima dengan keadaan yang sangat terpaksa. Coba kalian kuliah di luar negeri, dapat kabar ibu meninggal, tidak ada foto-foto ibu yang meninggal bagaimana, datang-datang pulang ke rumah sudah ada mama baru, sudah ada mama tiri. Gila nggak? Gila pasti. Begitu si Rini ini sampai di rumah, keadaan di rumahnya si Rini ini sangat berantakan dan berbagai macam bau sudah ada di sana. Ada aroma dupa, aroma kemenyan bercampur aroma bau-bau amis. Memang tempat tinggalnya si Rini ini di daerah bukit dan banyak perkebunan. Dan jarak rumah satu dengan yang lain itu sangat berjauhan lah pokoknya. Karena kan memang hidup di kampung. Rini ini merasa aneh. Hawa di rumahnya ini terasa sangat berbeda. Bau amis ada di lantai. Berkali-kali dia pel lantai rumahnya, tetap bau amisnya tidak pernah hilang. Anehnya ketika si Rini ini bertanya kepada ayahnya, dia bilang, "Pak, kenapa rumah ini bau amis? Ini di lantai bau amis, Pak. Ini berkali-kali aku pel, Pak. Ini bau amis." Ayahnya bilang, "Perasaan gak ada bau apa-apa, Rin. Biasa aja sih rumah ini." Rini pun menjadi tambah tidak betah berada di rumahnya sendiri. Ditambah lagi, ibu tirinya ini, istri baru ayahnya, jarang berkomunikasi dengannya. Kegajilan pun dimulai pada suatu malam. Ada satu kelompok orang memakai baju serba putih datang ke rumahnya si Rini. Dan si Rini ini melihat dari gerak-gerik mereka seperti
menuakan ayahnya, seperti menghormati ayahnya. Ayahnya bilang mereka ini adalah jemaah pengajian, tapi Rini bilang kok kayak aneh. Gerak-gerik mereka seperti ada yang aneh gitu. Ditambah lagi mereka semua itu membawa masing-masing satu bungkus tas hitam, tas plastik hitam, dan berbau seperti daging busuk. Sebenarnya pada malam itu si Rini ini disuruh untuk masuk ke kamar, tapi karena rasa penasarannya si Rini ini sangat besar, dia pun keluar dan dia kaget. Dia melihat semua orang yang memakai baju serba putih ini seperti sedang duduk mengelilingi ibu tirinya yang sedang ada di tengah, dan ibu tirinya itu sedang memangku sesajian. Di hadapannya ada banyak burung gagak yang sudah mati dan berjejer-jejer. Asap dupa mengepul di dalam ruangan tamu mereka, dan orang-orang ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil membaca seperti mantra-mantra. Jadi kayak seperti dan yang paling mengejutkan si Rini, dia melihat ayah dan ibu tirinya ini memakan bangkai burung gagak tersebut. Sepanjang malam si Rini ini tidak bisa tertidur. Dia mendengar di sebelah ruangan kamarnya yang adalah kamar ayahnya, dia mendengar seperti ada suara-suara orang mendesah, seperti orang sedang berhubungan intim. Tapi di waktu yang sama dia juga mendengar suara ayahnya ini masih ada di ruang tamu. Rini semakin bingung dengan suasana yang ada di dalam rumah. Dia berpikir ini pasti sudah tidak beres rumah ini. Keanehan pun semakin berlanjut. Rini mendengar ada suara anak kesakitan dari arah ruang belakang halaman rumahnya. Letaknya memang ada di paling belakang rumah dekat sumur. Rini ini pun pergi ke halaman belakang rumahnya. Kebetulan ruangan itu terbuat dari anyaman bambu dan pintunya sudah digembok. Suara anak kecil ini ada di dalam ruangan anyaman bambu tersebut yang sudah digembok. Dia pun mengintip di sela-sela kecil yang ada di pintu tersebut. Dan dia kaget karena di sana dia melihat ada seorang anak kecil yang dipasung dan kedua bola matanya sudah tidak ada. Dan dari kedua matanya yang sudah tidak ada itu bercucuran darah yang sangat banyak. Rini ini sangat ketakutan karena dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia masih bingung ini manusia atau hantu. Si Rini ini berpikir kalau dia itu manusia, kenapa dia ada di ruangan itu? Dan kenapa ada di belakang rumahnya? Si Rini bingung apa yang terjadi di rumah ini. Karena sebelumnya ruangan yang terbuat dari anyaman bambu tersebut adalah tempat tanaman hias yang digunakan untuk memperindah rumahnya si Rini dulu. Karena Rini ini sudah ketakutan, dia pun langsung kembali ke kamarnya. Pokoknya selama dia berada di dalam rumah, dia mendengar suara-suara aneh dari rumahnya. Mulai dari suara tangisan, suara jeritan, sampai suara orang berhubungan intim di dalam rumahnya. Pada suatu malam, si Rini ini sedang menimbah air di sumur. Kan kalau mau menimba air di sumur kan kita harus melihat ke dalam sumurnya kan. Mau lihat biar embernya ini sudah penuh atau tidak kan. Pada saat dia mau melihat ke bawah, dia melihat ada sesosok perempuan yang sedang merangkak naik ke atas. Rini ini pun langsung menangis ketakutan. Dia kembali lagi ke dalam rumahnya dan dia ceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya. Tapi ayahnya ini tidak menanggapi apapun. Kayak bodo amat dengan apa yang terjadi dalam rumah. Dia tidak peduli apa yang terjadi dengan Rini. Dia bilang kayak udahlah Rin, itu mungkin cuma halusinasimu doang. Keesokan harinya pada saat si Rini ini mau tidur di malam hari, ketika dia menutup mata, dia merasakan seolah-olah ada yang meraba-raba tubuhnya. Ketika si Rini ini membuka mata, dia melihat ayahnya seperti ingin memperkosa dia. Dan dia melihat ayahnya ini mukanya sangat menyeramkan, sangat berbeda dan penuh dengan air liur. Rini ini pun langsung teriak sekencang-kencangnya, menangis sekuat-kuatnya. Tiba-tiba ayahnya membuka pintu kamarnya, melihat si Rini ini dalam keadaan panik. Rini ini syok. Itu ayah. Terus yang tadi itu siapa? Langsung detik itu juga si Rini ini mengungkapkan perasaannya selama berada di dalam rumah ketika dia pulang dari hari pertama sampai pada saat dia mau diperkosa itu. Pak,
kenapa sih rumah ini jadi aneh? Dari kemarin Rini tuh diganggu terus sama setan. Rini tahu kok kemarin Bapak makan bangkai burung gagak di pengajian yang Bapak bilang itu. Sebenarnya ini semua itu apa sih, Pak? Belum sempat dijawab oleh ayahnya, Rini ini masih lanjut mengungkapkan semua emosinya. Sekarang Rini tanya, ibu meninggal karena apa? Gak ada kejelasan tentang ibu. Bapak selalu berkelit setiap Rini tanya. Mendengar hal itu, ayah si Rini ini tidak bisa menjawab dan hanya bisa menangis bersama-sama dengan Rini. Setelah kejadian, Rini ini marah-marah kepada ayahnya. Keesokan harinya, bapaknya si Rini ini tiba-tiba sakit. Bukan cuma sakit biasa, sampai-sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur dan tidak ada nafsu makan sama sekali. Ketika si Rini ini mau menyuapi makanan, selalu dimuntahkan. Karena semua makanan yang disuapi oleh Rini selalu dimuntahkan, si Rini ini pun langsung keluar dari kamar ayahnya untuk mencari opsi makanan lain. Mungkin seperti bubur, nasi goreng, sayur-sayuran, nasi padang. Pokoknya makanan-makanan yang enak lah untuk ayahnya bisa makan. Ketika si Rini ini keluar, langsung saja istri barunya ayahnya si Rini ini masuk ke dalam kamar. Jadi kayak bergantian gitu kan. Keluar, istri barunya masuk. Istrinya ini bukan cuma masuk dengan membawa tangan kosong, tapi membawa sesuatu yang tidak Rini lihat. Masuklah istri barunya si bapak ini ke dalam kamar dan langsung tutup pintu. Karena penasaran, si Rini ini mengintiplah dia dari sela-sela pintu. Ketika si Rini ini mengintip, dia melihat di situ istri baru ayahnya ini mengasih bangkai gagak dan ayahnya ini langsung menelan bulat-bulat bangkai gagak tersebut. Di situ Rini semakin sedih, kayak ya Tuhan, kenapa ayahnya ini berubah sangat drastis jadi seperti itu? Dia bertanya-tanya. Makin sedihlah si Rini ini. Hari demi hari sudah berlalu. Tubuh ayahnya si Rini ini sudah semakin kurus. Rini pun masuk ke kamar ayahnya sambil membawa bubur. Dan Rini ini memberanikan diri lagi untuk menanyakan baik-baik apa yang terjadi sih di dalam rumah ini. Pak, ibu sebenarnya meninggal kenapa? Rini mohon Bapak jujur. Rini juga tahu kok ada anak di bilik belakang. Itu siapa, Pak? Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia tersiksa kayak gitu? Sambil menangis ayahnya menjawab, Ibu meninggal karena Bapakmu Jarin. Anak yang kamu lihat itu adalah anak tirinya Bapak. Bapak ini sebenarnya akan menumbalkan anak itu dan istri Bapak. Kamu gak tahu Bapak melakukan ini untuk menyelamatkan kamu, Rin. Bapak gak nyangka akan jadi seperti ini. Harusnya kamu jangan dulu pulang. Rini yang sudah mengetahui tentang semua hal itu tidak bisa melakukan apa-apa. Anak perempuan yang dipasung di belakang rumah itu matanya dicongkel sendiri oleh jari ayahnya. Rini ini pun merasa sangat kecewa. Kenapa ayahnya ini bersekutu dengan setan? Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah praktek pesugihan sekeji ini masih ada sampai sekarang? Mungkin buat kalian yang tinggal di daerah Pulau Sulawesi pernah mendengar pesugihan Patiro Kanja ini. Kalau kalian pernah dengar, bahkan kalau sampai sekarang ini masih ada, coba kalian komen di bawah dan mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar. Begitu dulu cerita tentang pesugihan yang sangat keji ini, sampai-sampai mengorbankan istri dan hampir anaknya sendiri juga dikorbankan. Kalau kalian ada request tentang video-video berikutnya, mungkin tentang kisah-kisah pesugihan yang lain atau kisah-kisah horor atau kisah-kisah kriminal, kisah-kisah konspirasi, bisa kalian komen di bawah atau bisa email ke email juga yang ada di bawah di deskripsi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.